Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur di part 2. Kita sambung yang tadinya videonya sudah terlalu panjang, kita sambung ke part 2 ya. Oke, kita langsung check up saja ya sekarang. Kita langsung check up kerjanya seperti apa untuk DC offset ya, untuk VR DC offset. Kalau tanpa dites kan nanti dikira hoax. Seperti itu. Oke, saya siapkan obeng dashpan-nya buat putar-putar tripodnya dan cek biasnya seperti apa. Dan standby-nya awal ini berapa? Itu ya dulur ya. Oke, kita cek dulu. Ini kita cek tanpa beban dulu ya dulur. Kita tes tanpa beban dulu. Oke, kita letakkan di rel negatif ya. Standby-nya berapa? Ini standby-nya seperti itu, 9 volt ya. Standby-nya 9 volt untuk rel negatifnya. Ini standarnya. Seperti itu, dan rel positifnya 11 volt. Oke. Untuk trackingnya sudah kerja ya dulur. Seperti itu trackingnya. Oke, ini di frekuensi kebaca 16 kHz. Seperti itu frekuensinya. Oke, untuk tes DC offset ya. Kita cek, kita letakkan di outputnya. Oke, kita cek DC offsetnya. Oke, itu 0002 ya. Kita bisa set diimbangkan ya dulur. Nah, seperti itu. Ini minus. Nah, itu minus. Dan ini sudah 000 bis. Ini kalau berlebihan akan jadi positif. Seperti itu. Kita putar balik jadi 0000 ya. Nah, murni sekali, mudah caranya mengecilkan DC offset. Karena apa? Mencari HFE transistor itu yang matching itu sangat susah. Kecuali kita beli komponen itu berjumlah ribuan ya. Itu baru diseleksi, disamakan HFE-nya baru dipasang. Itu bisa. Tanpa mengasih tripod. Karena sekarang transistor zaman sekarang itu bukan saya menilai jelek. Itu tidak ya. Kurang bagus ya. Ini saya memakai produk dari India untuk BC 5549 dan 549 dan 559 BC-nya. Seperti itu dulur. Oke, untuk biasnya kita cek. Oke. 390 ya, biasanya itu saya setting di 400 maksimal ya, 400 di bentar, ini dashpan-nya kebesaran lur. Oke, di 400 begini ya. Oke, ini rel negatifnya, itu minusnya. Oke, positifnya berapa? Oke, sama ya lur ya, karena DC offsetnya 0. Tapi kalau DC offsetnya condong ke minus ataupun condong ke positif, maka ya selisih biasnya akan besar sebelah. Itu yang mengakibatkan bisa finalnya panas sebelah. Seperti itu.
Jadi kalau bisa itu ya bias DC offsetnya itu 0 ya. Jadi biasnya itu tidak condong ke sana ke sini. Seperti itu dulur. Ini trafo yang buat saya tes itu trafonya kecil banget dulur. Nah, ini saya main setengah gelombang ya, ataupun CT65 cuma input AC-nya saya naikkan. Jadi itu CT 130 ya. Tapi bukan di 220 ini. Ini saya injek dengan biar agak besar ya dulur. Karena trafo aslinya tidak dibawakan. Ini 232. Karena trafonya ada di Riau sana ya. Oke. Kita cek di rel negatifnya. Tuh 181 ya. Oke, sebentar. Saya akan naikkan di 240 ini. Kita pause dulu videonya. Oke dulur, karena kata yang punya itu di sana tegangan 240, DC-nya kebaca 190 volt DC. Itu kata orangnya. Saya minta info ke orangnya, tolong ukurkan DC dari trafonya, dari PSU, DC-nya berapa? Katanya CT 190. Di input tegangan 240. Sedangkan di sini cuma 212 ya dulur. Listriknya cuma 212 sampai 200 drop. Ini keadaan sore ya. Makanya saya selalu pakai step up buat uji coba standby-nya. Jadi tetap real meskipun dipasang di PSU aslinya. Tapi kalau di lowat ya banyak kecil karena satu main setengah gelombang, keduanya trafonya kecil, bukan trafo bawaan gitu. Oke, ini berapa volt ya? Kita coba di 238 ya. Oke, seperti itu. -239 ya. Ini sudah di step up. Nah, 240. Tegangan sore itu ini tem asar ya dulur. Jadi kayak masjid semua itu ya nyala semua. Jadi kayak lain-lain itu nyala. Nah, itu sudah naik lagi tegangan AC-nya. Oke. Karena trafo besarnya ini tidak ada, sudah laku ya dulur, sudah terjual. Jadi saya biasanya buat tes-tes ya cuma trafo itu dari dulu. Trafo kecil mungkin ya kisaran sekitar 7 ampere lah, cuma voltnya dibesarin, digulung ulang seperti itu. Oke, kita cek lagi, lanjut ya dulur. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya dulur. Kita cek lagi. Oke, masih sama, standby nya di 9 volt, tracking udah kerja. Untuk tegangan high voltnya 187 ya. Oke, seperti itu. Oke, ini nanti saya akan imbangkan ya dulur. Oke, saya matikan dulu. Saya buang tegangannya dulu. Itu standby-nya seperti itu. Oke. Kita membuang sama bolham ya dulur. Ini kabel jalur ke bolham. Jadi kita buang biar tidak ada tegangan. Dihabiskan ya tegangannya, antaranya rail minus dan positifnya di fuse-nya atau di sekringnya. Kita buang sama bolham,
buang tegangannya. Oke. Oke, kita fokus ke PWM minus. Oke. Karena TD tracking itu kerjanya hanya di ini ya. Kerjanya ada di rail minus. Jadi semua itu yang positif itu ikut dari perintah dari minus. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Jadi yang diobok-obok itu jangan yang positif ya, yang negatif. Nanti yang positif akan mengikut. Seperti itu. Jadi kita buat patokan yang positifnya kayak apa, kita mengikut yang positif itu. Yang diobok-obok yang negatif ya, dulur. Kebanyakannya yang negatif biasanya yang kecil standby-nya. Seperti itu. Oke, fokus sama ini ya. Di sini ada satu benda. Ini posisi saya lepas. Satu kaki ya. Nah, itu renggang ya, dulur. Oke, ini saya pakai tripod agak susah ya. Nggak bisa dibelok-belokin. Itu satu kaki sudah renggang, tidak saya solder sengaja buat perbandingan seperti itu. Oke. Karena apa? Biar tahu kenyataannya, dulur. Oke, ini tadi lupa disebut ya. Untuk MOSFET totem ataupun drivernya MOSFET finalnya TD-nya dan drivernya totem untuk BC 549 dan 559-nya ini baru semua kanan kiri. Oke. Dan ini sudah saya tambahin heatsink biar tidak terlalu over panas, biar tetap tegangannya itu stabil terus, biar PWM-nya tidak mudah rusak. Oke, ini ada satu benda ya. Lanjut ya. Kita menghitung pin PWM itu dari pin satunya ada di designer ya. Oke, kita lihat di pos ya. Bentar ya, dulu. Saya lepas aja tripodnya, agak susah ya. Kita jumper dari pin 3 ke pin 4. Jadi hitungnya kaki satu itu ada di bagian ini ya, lur, yang ada jener 27 voltnya ya. Nah, di situ. Nah, dari area ini dari sini ngitungnya ya. Ini dari 1 2 3 4. Kita jumper menggunakan satu benda. Itu benda apa saya tutupi emang. Itu antara pin 3 ke 4 ya. Pin 3 ke 4. Itu buat mengeimbangkan standby tracking ya. Biar apa? Biar startnya enak. Biar tidak mudah gagal start. Kalau saya perpatokannya di situ ya. Kalau mungkin teman-teman yang lain beda, ya nggak masalah. Semuanya itu intinya sama. Biar supaya awet. Seperti itu. Nah, benda itu apa namanya? Oke, nanti saya akan tulis di deskripsi ya. Sampai belepotan. Saya tulis di deskripsi. Apa ya namanya? Seperti itulah. Sampai cedal, dulur. Ya, jangan ketawa ya. Gak apa-apa ketawa kok, daripada perutnya sakit. Seperti itu. Oke, kita langsung buktikan ya. Kita akan solder dulu. Kita akan pause dulu biar tidak terlalu panjang lagi videonya. Oke, kita solder dulu. Kita sambung kakinya yang saya lepas tadi. Ini sebenarnya panjang lagi, lur. Karena durasinya nanti panjang ya.
banyak pembahasan lagi ya. Nanti lain kali aja ya dulur ya, di lain konten ya, di lain acara ya, biar enak. Kenapa kok tidak dari dulu, Mas? Oh, biasa dulur. Kita bukan tukang sulap kok. Jadi butuh praktek yang secara rinci, secara detail. Kita bukan hanya main tebak-tebakan, tapi kita buktikan ya. Tidak hanya omong kosong. Kalau hanya omong kosong tuh anak TK aja Pak pintar kok berbicara. Oke. Kita cek lagi dulur. Oke, zoomnya dikecilin biar kelihatan. Oke. Oke, kelihatan ya. Oke, survei membuktikan ya. Kita cek rel negatifnya langsung. Oke, sudah start. Oke, 11 ya. 11,2. Nggak kelihatan dulur. 11,3. Oke, 11 ya. Rel negatifnya. Positifnya. Oke. Hitung sama ya dulur ya. 11,28. Anggap aja sama ya. Selisih 1 gizi. Nah, karena ini voltnya sudah naik. Ini voltnya rel high voltnya kebaca berapa? 190 ya. Oke. Aman. Jadi bisa imbang ya dulur. Ini bisa diatur. Di benda itu bisa diatur. Nanti alangkah baiknya itu dikasih VR ya. Tapi kalau dikasih VR kelihatan jelek. Kata teman-teman, metongol gak api. Gitu. Asalkan jangan selisih banyak ya dulur. Kalau cuma selisih mili itu tidak apa-apa. Tapi kalau selisihnya volt itu jangan kalau bisa ya. Itu akan berpengaruh pada karakter suara. Hilang sahdunya nanti. Terkadang ada juga yang kalau dikasih tweeter dibunyikan sama tweeter itu akan bunyi noise seperti itu. Kalau ini tidak, tanpa noise gitu ya, seperti itu dulur. Oke, ini tang ampernya di volt segitu, trafonya imut sekali dulur. Oke, ini trafonya. Oke, perbandingan ini omplongnya rokok ini ya, omplongnya rokok ya seperti itu ya, tingginya sama. Besarnya 1 gempal ini ya sekitar berapa senti ya. Oh, ini ada garisan ya. Diameternya sekitar 10 senti ya dulur. 10 senti, tingginya 10. Jadi 10 kali 10. Maaf. Iya 10 senti, tingginya 10,5 ya. Seperti itulah. Trafonya kecil banget. Buat tes aja dulur. Yang penting barangnya normal. Seperti itu. Ini meskipun drop di tegangan 90 volt DC itu tidak akan gagal start, tetap start ya dulur, tidak error. Ini sudah saya masukkan sinyal generator. Saya atur dulu. Oke, saya off kan ini biar tidak kacau. Karena time diff-nya itu tidak sama. Ini seharusnya memakai oscilloscope 2 ya. Jadi tahu. Oke, kita gantian aja lah. Oke. Ini belum beban. Oke, saya kasih beban. Kalau kasih beban ini tang ampernya akan naik. Ini kan belum naik nih. Oke. Oke, kita off dulu. Kita memakai tegangan langsung ya. Karena tadi masih memakai tegangan seri Fulham. Oke. Kita cek
dropnya di berapa ya, di high voltnya. Oke, kita on lagi. Standby nya ada di berapa, masih sama 11,4 standby nya. Oke, untuk high voltnya kita cek di 192 volt. Oke, ini volumenya. Kita putar. Bentar, domilotnya belum dipasang dulu, spikonnya. Oke, kita pasang dulu. Ribet jalur ya, gini ya. Kadang orang tinggal nonton kasih like aja susah. Kita yang buat video aja ribet ini. Yang nonton, tinggal ngasih like, itu pun susah kadang. Apalagi suruh subscribe ya. Jangan mengingat itu menguntungkan, tidak lur. Sekarang tuh YouTuber itu KO semua, bayarannya dikit. Kita itu hanya berbagi ilmu saja. Kalau kita berdasarkan materi, berdasarkan bayaran dari YouTube, mending saya ngerjain power lain ya dulur, daripada membuat video. Karena apa? Saya membuat seperti ini, nolong buat teman-teman yang servis, yang kebingungan, biar jadi profesional semua. Itu niatnya. Oke dulur, biar tidak panjang lagi videonya, kita langsung load. Kita beban, kita load. Itu di 192 ya. Oke, ini klipnya 15,792 dropnya DC. Tetap start ya lur ya, tidak akan gagal start ya. Dropnya di 92 DC. Oke, kita cek outputnya ya. Cek outputnya, kita pindah ke AC. Sorry ya lur ya, testernya cuma satu dan tangannya cuma dua. Kalau tester itu banyak sebenarnya, tapi tempatnya ini agak sempit. Ini tidak dites di tempat biasanya. Ini ada di sebelah timur. Jadi ada dua tempat pengujian power ya di sini. Jadi untuk TD itu saya taruh di sini biar tidak campur-campur sama yang kelas H. Oke, kita cek berapa VAC outputnya, berapa ampere. Oke, ini sudah limit 15,563 volt AC ya, seperti itu. Karena trafonya sudah tidak mampu dulur, getar-getar ya. Ya, trafo kecil buat beban TD. Ini cuma bukan buat hanya buat apa ya dulur ya, normal tidak nyakit saja ya, bukan patokan buat real seperti ini, bukan ya. Saya jelaskan karena ini trafonya kecil, bukan trafo bawaan, jangan salah paham. Oke, dengan trafo sekecil itu bisa keluar berapa watt ya? 63 dikalikan 15,5. 15,5 masih mampu di 900 watt ya, 976, hampir 1000 watt ya dulur ya. Oke, meskipun trafonya imut sekali ya, karena ya trafonya kecil lur, drop lur, tahu sendiri ya, itu dropnya sampai di 90 volt DC tadi dropnya. Dari 192 dropnya ke 92 volt DC karena trafonya kecil banget. Lagian main setengah gelombang, bukan CT penuh ya, tidak. Itu saya cek seperti itu. Yang penting kitnya tuh normal, bekerja dengan normal. Oke, kita cek lagi ya. Ini domilotnya sudah agak lumayan hangat. Oke, kita cek lagi. 15,664 ya. Ya, anggap aja 1000 watt lur, gitu aja kok repot. Meskipun trafo kecil seperti itu, elko-nya cuma 4 biji di seri ya. Nah, ini PSU-nya, input balannya juga di situ di PSU seperti biasanya, bisa mampu segitu. Ya, lumayan lah buat kerja ya, gitu ya.
sebenarnya ya harus kalau ada itu dengan PSU aslinya, karena berhubungan jauh ya dulur, jauh, jadi faktor ongkos kirimnya mahal kalau sama trafonya. Jadi saya suruh kirim kitnya aja, yang penting kitnya sudah dinormalkan senormal-normalnya, semaksimal mungkin, dan sudah di-upgrade sekian rupa. Jadi DCO itu bisa disetting ke 000 volt, dan standby-nya rel negatif dan positifnya sudah imbang. Itu seperti itu. Oke, satu lagi frekuensi ya dulur. Nah ya, frekuensi itu modifnya cuma di sini ya. Itu kalian cari sendiri ya kalau yang punya oscilloscope. Semua driver tidak sama ya dulur. Oke, bentar saya off dulu, agak bahaya. Untuk frekuensinya, mengatur frekuensi itu ada di resistor 600 berapa itu? Sorry, 560 kilo. 560 kilo ya. Posisinya hanya yang diatur itu di rel negatifnya ya. Kalau di positifnya jangan, tidak boleh. Kalau mau coba-coba ya silakan, resiko ditanggung sendiri. Oke, ini saya mengubah frekuensinya di sini, memakai kapasitor ini. Jadi resistornya itu saya jumper langsung, saya paralel sama kapasitor 1 kV. Seperti itu. Untuk kapasitornya saya tidak bisa bilang ya lur ya, karena tidak sama lur. Setiap tracking itu kondisi komponennya, HFE-nya, transistor BC-nya itu tidak sama. Jadi beda nantinya. Yang saya pakai ini jujur saya pakai 100 PF ataupun 101. Itu untuk merubah frekuensinya. Untuk menyamakan frekuensinya di rel negatif dan positif. Itu trik saya ya dulur ya. Kalau mungkin kalian punya ide lain atau ya silahkan saja, nggak apa-apa. Beda teori itu nggak wajar. Yang penting itu kita tujuannya sama supaya lebih baik gitu, lebih aman, lebih awet. Kayak DCO itu jangan cuma asal VR saja ya. VR juga boleh, tapi bahaya kalau sampai salah putar meledak. DCO-nya langsung larat naik, meledak drivernya. Makanya saya sarankan harus dipakai di seri sama resistor dulu, VR-nya baru diparalelkan seperti itu. Oke, ini sudah agak panjang 27 menit. Kalau ada kesalahan atau kata-kata yang tidak enak, harap dibimbing. Kita juga manusia biasa, bukan sok pintar, kenapa ya? Ya sok pintar, sok minteri, itu tidak. Kita hanya berbagi lur, berbagi ilmu. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Untuk benda yang ada di BWM itu nanti saya akan tulis. Kalau sudah mencapai like agak banyak, nanti saya akan tulis ya. Tolong dibantu like-nya dan share, gitu aja. Tidak usah bayar kok. Tidak usah klik terima kasih. Kalau klik terima kasih itu akan berbayar. Cuma like dan share aja kok, biar teman-teman yang lain tahu. Itu aja. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama NR Audio Service. Bye-bye.